Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu Untung Berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial mengenai aplikasi CorelDRAW, yaitu bagaimana cara membuat sebuah logo Dell di aplikasi CorelDRAW. Di sini saya menggunakan sebuah aplikasi CorelDRAW dengan versi X4. Teman-teman bisa menggunakan versi yang di bawahnya seperti CorelDRAW X3 ataupun versi yang di atasnya seperti CorelDRAW X7. Sistem kinerjanya masih tetap sama, teman-teman. Oke, langsung saja kita ke aplikasi CorelDRAW-nya. Di sini kebetulan saya sudah membuat sebuah logo Dell. Kurang lebih nanti hasil pada video tutorial ini logonya akan seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman silahkan membuat lembar kerja baru ataupun file project baru dengan cara klik menu file kemudian pilih new. Kebetulan di sini saya sudah buat atas nama Untung Berbagi file lembar kerja baru atau file project baru ya. Kemudian langkah yang pertama kita membutuhkan sebuah option ataupun objek, yaitu namanya ellipse tool. Kita klik, kemudian sebelum menarik di lembar kerja ataupun mengedrag di lembar kerja, jangan lupa teman-teman tekan fungsi keyboard namanya CTRL atau Ctrl, tekan, kemudian drag atau tarik di lembar kerja. Kemudian ukurannya jika sudah sesuai yang teman-teman inginkan, lepaskan, kemudian lepaskan fungsi mouse dan fungsi CTRL-nya. Langkah selanjutnya, lingkaran ini kita ingin duplikat dengan cara klik kanan, kemudian copy, kemudian klik kanan, kemudian pastekan. Oke, otomatis lingkaran tersebut ellipse tool sudah terduplikat ataupun tergandakan. Langkah selanjutnya, teman-teman, kita ingin menarik keluar ataupun ke dalam lingkaran yang kedua yang sudah kita duplikat dengan cara teman-teman pilih di bagian option kanan atas, ataupun kiri atas, ataupun kiri bawah, ataupun kanan bawah, terserah teman-teman. Di sini saya contohkan di bagian posisi atas. Klik, jika kursornya sudah seperti ini, tanda panah ini atas dan bawahnya, kita klik. Jangan lupa menekan fungsi keyboard shift agar lingkarannya pun masih simetris dan sempurna, seperti itu. Jadi nanti lingkarannya tidak lonjong. Kemudian lepaskan fungsi mouse klik kirinya dan lepaskan fungsi shift pada keyboard. Kemudian langkah selanjutnya pewarnaan pada sisi yang lingkaran kecil ini. Kita pilih ke bagian option, yaitu Smart Fill Tool untuk pewarnaan. Kemudian kita klik di area yang sisi kecil ini. Kemudian kita kasih warna di sini cyan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya, teman-teman, kita ingin memasukkan sebuah huruf atau teks atau kalimat, yaitu Dell di lingkaran tengah ini. Yaitu teman-teman pilih option di bagian sini, yaitu text tool ataupun bisa menekan fungsi keyboard F8. Kemudian klik, kemudian klik di sembarang area lembar kerja kita klik. Jangan lupa fungsi keyboardnya, tekan huruf caps lock di keyboard untuk memperbesar teksnya ataupun kapital. Kemudian ketikkan kalimat yaitu Dell. Kemudian teman-teman tinggal blok, pertebal teksnya atau boldkan. Kemudian mengenai size bisa diatur di bagian posisi atas ataupun huruf atau jenis teksnya. Kemudian misalnya saya contoh di sini 72, ataupun teman-teman jika kurang tinggal tarik objeknya seperti ini di bagian posisi sudut-sudutnya ini. Oke, kemudian saya ingin meletakkan di posisi tengah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, bagaimana cara memisahkan huruf dari kalimat tersebut per huruf. Kalau ini teks Dell ini saya tarik, otomatis semuanya mengikuti. Bagaimana cara merubah per huruf ini terpisah daripada kita mengeklik secara manual ataupun mengetik secara manual seperti ini. Kalau saya ngekliknya seperti ini, misalnya D, kemudian klik lagi E, itu kan tidak efisien, teman-teman. Jadi kita memanfaatkan kesejajaran dari kalimat ini dengan cara membuat satu kalimat kemudian kita nanti pisahkan. Oke, ini saya hapus dulu, ini hanya sebagai contoh. Delete. Oke, kemudian pilih delete. Oke, teks ini saya geser ke tengah. Kemudian saya ingin pisahkan per huruf. Maka teman-teman bisa ke bagian option ataupun menu di bagian arrange. Jika teman-teman menggunakan CorelDRAW X7, ini bukan arrange lagi namanya, namun namanya object.
Kemudian teman-teman klik aja objek ataupun arrange. Kemudian pilih di bagian option yaitu break artistic text. Kemudian teman-teman klik. Sebelum mengeklik ini, teman-teman wajib klik di bagian teks ini ya, agar teks yang berubah untuk memisahkan per huruf. Kemudian klik. Oke, otomatis ini teman-teman bisa lihat dia sudah terpisah, tidak gabung lagi. Kalau misalnya saya tarik, otomatis hurufnya sudah tertarik dan sudah terpisah. Saya Ctrl Z untuk mengembalikan. Langkah selanjutnya, teks huruf E ini kita ingin putar posisinya seperti ini, yaitu klik pada huruf E, klik lagi sampai timbul posisinya seperti ini, tanda panah untuk memutarkan suatu objek tersebut. Kita klik di bagian sini, geser. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya huruf D ini kita klik, kita geser, minimal menutupi huruf E pada bagian sudutnya, seperti itu. D ini kita geser menggunakan tanda panah pada keyboard arah ke kanan. Kenapa tidak menggunakan mouse? Jika teman-teman ingin menggunakan mouse silahkan, namun alangkah baiknya menggunakan tanda panah pada keyboard agar kesejajaran huruf tersebut tidak berubah, seperti itu. Geser, misalnya seperti ini. Kemudian huruf L nya kita klik, geser ke kiri sampai posisi sudut E ini tertutup. Geser menggunakan tanda panah ke kiri pada keyboard teman-teman. Oke. Kemudian huruf L berikutnya kita geser agar tidak terlalu berjarak jauh. Jaraknya agar berdekatan pada setiap hurufnya. Oke, kira-kira cukup seperti ini. Kemudian pewarnaan huruf, ini hurufnya kita bisa rubah. Teman-teman bisa klik hurufnya, kemudian pilih di pewarnaan cahaya ataupun bisa menggunakan bagian Smart Filter. Tapi kalau Smart Filter ini lebih khususnya pewarnaan pada lingkaran ataupun objek-objek yang sudah terbagi. Kalau huruf, teman-teman bisa langsung klik hurufnya kemudian langsung pewarnaan. Oke. Logonya sudah siap. Langkah selanjutnya bagaimana cara menghilangkan garis. Kalau teman-teman melihat video saya sebelum-sebelumnya, itu sangat mudah sekali. Jika teman-teman ingin menghapus garisnya secara persatu-satu, maka teman-teman pilih objeknya, kemudian pilih di bagian sini, yaitu select and outline. Di bagian sini, pilih none. Namun, agar cepat pengerjaan tersebut, maka teman-teman tinggal select all keseluruhan, kemudian pilih di bagian option outline di bagian bawah ini, outline color. Double klik. Kemudian di bagian width kita geser, bagian width kita nonkan. Otomatis seluruhnya nanti akan hilang pada garis-garis pinggirnya atau lingkaran ataupun per hurufnya. Kemudian klik OK. Oke, otomatis logo teman-teman untuk membuat logo Dell sudah selesai. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silakan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.